Halo semuanya, balik lagi sama gua Amin di YouTube channel gua Amin Daily Ride. Yap, jadi hari ini hari Kamis tanggal 16 atau 17 Februari tahun 2023. Gue lupa, hari ini jam 8:56 pagi atau jam 9 pagi lah ya. Jadi kali ini gue lagi di sekitaran Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menuju ke kantor di pagi hari. Gue sempetin kali ini buat rekaman di pagi yang lumayan cerah ini ya, tapi kayaknya tadi malam agak-agak hujan juga sih, jalanan mulai becek juga lumayan. But anyway, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang quick shifter yang udah gue pakai dan gue pasang di CBR2 software ini. Kurang lebih gue udah pasang ini selama hampir 1 bulan, sekitar 3 mingguan lah kurang lebih. Jadi gue pengen sharing pengalaman gue, kelebihan dan kekurangan apa aja yang udah gue rasain selama kurang lebih 1 bulan ini pakai quick shifter dari MBRT. Yap, jadi tanpa basa-basi lagi, langsung kita lanjut ke videonya. Jadi hal yang pertama yang si abang ini kok agak-agak aneh, gue ngerti si abang ini. Anyway, oke, iya bang, mari bang nyebrang bang. Kan gue mau mulai jadi ada aja yang bikin itu ya, ke-trigger ya. Oke, jadi yang pertama gue bahas dari sisi kelemahannya dulu ya. Jadi kalau kelebihan kan ya lu udah pasti tahu lah, kelebihan quick shifter itu lebih enak feelnya, terus lebih cepat perginya kan, kurang lebih kan gitu ya. Jadi gue bahas dari kelemahannya dulu. Memang gue yang pertama ya, jadi memang gue pakai ini kan belum lama ya, baru sebulan, jadi gue belum nemuin kendala-kendala yang gimana-gimana yang gue rasain, tapi ini bersifat personal aja atau subjektif dari gue. Dan karena gue pasang quick shifternya ini dia pakai GP shift atau di balik operan giginya, jadi lu kalau masukin gigi tuh diinjek, kalau mau nurun gigi itu dicongkel ke atas, jadi kebalik sama yang normal ya. Jadi selama seminggu gua pakai GP shift ini kebalik dan pakai quick shifter ini, gua ngerasa suka salah ganti gigi mulu gitu kan, suka miss mulu kayak gitu kan. Lagi ngebut enak-enak, tiba-tiba kayak ya elah malah nurunin gigi gitu. Kadang kayak gimana gitu, kadang lu buat naik motor tuh harus mikir dulu nih, naikin gigi sama nurunin gigi tuh diinjek apa dicongkel gitu kan. Jadi kayak agak-agak nggak nyaman gitu ketika lu pakai seminggu lah ya. Gue ngerasain seminggu ketika gue ganti ke GP shift tuh kerasanya nggak nyaman gitu kan. Kayak memang butuh penyesuaian karena memang lu bertahun-tahun pakai normal shift terus dipaksa pakai GP shift yang dirubah dibalik gitu kan, kayak pasti beda gitu kan, pasti kayak ada butuh penyesuaian lah ya gitu. Tapi pertanyaannya, apakah memang kalau pakai quick shifter harus pakai GP shift, pakai shifting biasa emang kagak bisa gitu kan? Setahu gue memang bisa kalau lo pakai shifting biasa gitu, naik giginya tuh di congkel ke atas, tapi tuh feel-nya tuh bukan kayak feel quick shifter banget gitu kan. Karena kalau lu shifting giginya itu dicongkel ke atas, itu tuh lebih lama sepersekian detik daripada lu nginjek ke bawah gitu. Jadi paling enak tuh ganti gigi tuh emang ke bawah ya kan. Di mana-mana motor kopling kalau ganti gigi tuh lebih enak daripada nurunin gigi gitu kan. Jadi gue saranin buat kalian memang harus butuh beberapa hari atau beberapa minggu buat adjustment. Ketika kalian mau pakai quick shifter, coba pakai GP shift gitu kan. Jadi diinjek juga giginya biar lebih memaksimalkan potensi quick shifternya gitu kan. Jadi lebih enak dan lebih gitu kan ya kan, lebih enak lah pokoknya. Nah itu jadi harus ada penyesuaian dari gue personal. Mungkin kalau kalian memang sudah biasa pakai GP shift atau seringan pakai motor bebek ya, jadi mungkin nggak begitu gimana-gimana ya. Tapi kalau gue ya butuh penyesuaian yang agak lumayan menyebalkan sih menurut gue, karena hal yang sederhana seperti naik turun gigi aja kayak harus butuh mikir gitu, harus ngotak dulu baru lu ngerti di jalan gitu. Pernah ada momen dimana gue pengen nyelip mobil kan di sebelah kanan gitu ya, gue pengen nyelip dari kanan gitu, gue malah nurunin gigi. Si kocak bukan malah tambah ngebut, malah tambah pelan, kan kayak agak serem gitu ya kalau lu nyalip mobil ya. Jadi lu butuh cepet nih biar mobil dari arah sebelah sana itu nggak mepet ke lu. Jadi lu butuh cepet tapi lu harus mikir dan ternyata giginya turun gitu. Jadi kan nyebelin banget gitu kan ya. Jadi ya Allah ya abang. Jadi paling kekurangan sih ya, merasa yang menurut gue itu aja sih ya. Gue belum menemukan kekurangan yang gimana gua shifting naik tuh ya. Jadi by the way lupa gua omong dari awal. Jadi ini tuh fiturnya adalah MBRT yang biasa, bukan yang full fitur ya. Jadi fitur ini hanya ada quick shifter, yaitu naikin gigi, dan ada apa nih namanya, speed limiter. Udah itu aja, nggak ada auto blipper, nggak ada warming up segala macam, nggak ada. Ini bukan yang full fitur, ini yang biasa. Dan yang biasa pun menurut gue sudah cukup banget buat gua. Jadi lu nggak perlu pakai yang full fitur buat
nyobain yang gimana-gimana, karena agak aneh juga sih kayak quick shifter dan auto blipper gitu kayak gimana gitu ya, gimana gitu kayak lu cepet-cepet buat nurunin gigi gitu kan. Jadi lu auto blipper tuh lu nurunin gigi tanpa lu pencet kopling gitu kan. Jadi kalau misalkan quick shifter itu kan naikin giginya, kalau auto blipper itu nurunin giginya gitu. Kalau auto warming up itu buat lu manasin motor secara otomatis lah. Jadi motor lu kalau nggak salah geber-geber secara otomatis ketika lu lagi manasin motor gitu lah, kurang lebih gitu lah ya. Dan menurut gua fitur-fitur tersebut gak perlu banget gitu kan. Jadi gua hanya perlu fitur quick shifternya aja, dan ada bonus pit limiter ya. Enak lah pit limiter buat lu kalau mau nyoba start gitu kan, start dari RPM berapa, jadi nggak perlu geber-geber motor gitu kan. Nah itu aja paling. Dan ya ini giginya dia aktif di sekitar 7.000 RPM. Menurut gua di kekurangannya selanjutnya adalah ini juga bersifat personal lagi, karena motor gua ini gua pakai harian. Gua pakai bener-bener harian berangkat pulang kerja dengan situasi kondisi jalan Jakarta yang lu bisa lihat sendiri kayak gini, padat merayap, macet segala macam, dan nggak pernah ada jalanan yang lurus dan lancar gitu kan kalau lagi dan sore hari ya. Dan ini ngebuat gue jarang banget pakai quick shifternya, jadi hampir nggak pernah pakai quick shifternya kalau gue berangkat kerja. Paling kalau ada jalanan longgar dikit gitu kan, jalanan longgar dikit itu gue pakai quick shifternya paling dari gigi 3 ke gigi 4, karena dari gigi 4 ke gigi 5 tuh udah kenceng, udah di atas 100 ya. Nggak memungkinkan buat di jalanan kayak gini ya. Bener memungkinkan aja sih, tapi lu kayak kagak ada etikanya banget gitu kan buat di jalanan begini kan gitu menurut gue. Jadi ya agak-agak sedikit tidak berguna kalau pakai buat harian. Jadi misalkan lu buat pakai quick shifter ini buat motor lu dipakai buat harian banget gitu kan, kayak gue menyarankan buat tidak perlu amat sebenarnya, karena gue orangnya penasaran, karena gue orangnya kayak kepengenan aja gitu kan, kepengenan aja pakai quick shifter, jadi gue beli gitu kan. Dan ya buat kalian yang harian dan merasa pengen banget beli tapi nggak butuh-butuh banget, ya udah mending nggak usah. Dan gue biasanya pakai quick shifter ini di malam-malam gitu, kalau misalkan gue mau riding malam NR segala macem kan, lu jalanan longgang luas, dan lu bisa kebut-kebutan dikit lah ya gitu, dan sembari nyobain quick shifternya gitu. Dan ya paling itu dua aja kelemahannya sangat subjektif dari gue belum punya kelemahan lain dari quick shifter ini yang gue pakai. Secara modul, pemasangan aman, pemasangan rapi, modulnya rapi. Ketika gua pakai ujian-ujian juga gak ada masalah, gua cuci motor juga gak ada masalah. Ya, menurut gua itu aja cukup kekurangannya. Dan kelebihannya pasti adalah, ya pasti satu-satunya adalah lu bisa ganti gigi dengan cepat gitu kan, enak banget. Dan gua ngerasanya tidak ada kendala di persneling gua atau kopling gua gitu kan. Jadi ketika lu pengen naik turun gigi ya paling diinjek doang gitu kan. Tapi ya catatan dari gua, kalau udah di gigi 1 ke gigi 2 lagi ngebut ya, lu lagi trek-trekan lah gitu, lagi ngebut dari gigi 1 ke gigi 2 diharapkan pakai kopling, karena kalau langsung injek itu torsinya berasa banget, jadi agak sedikit mental nanti motor lu kalau diinjek. Jadi 1 ke 2 aja lah ya, paling 2 ke 3 ke 4 itu masih bisa lalu injek langsung gitu kan. Dan itu sedikit tips, mungkin beberapa orang udah pada tahu, tapi kalau yang belum tahu ya begitu ceritanya. Jadi memang gak ada kendala dan enak banget pakai quick shifter kalau lagi dipakai gitu kan. Kalau lagi begini nih kayak gue nih, kondisi jalanan yang padat merayap begini, nggak bisa pakai quick shifter terus gitu kan. Jadi ya begitu. Dan enaknya lagi karena gue nih beli di Om Sio, MBRT yang biasa buat CBR. Jadi ini semacam ada garansi gitu dari Om Sio-nya ya, bukan dari MBRT-nya. Jadi ketika ada beberapa kendala atau kerusakan pada modul atau beberapa quick shifter lo, luar yang harganya pasti di atas 3-4 jutaan. Rata-rata harganya sekitar 5 jutaan untuk US.
Tapi di MBRT lu bisa dapet dengan harga 1,5 juta. Ya gue nggak tahu, tapi mungkin ada beberapa R&D atau oh shit, ada beberapa hal yang produk lokal nggak punya dari brand luar, karena brand luar harganya juga kan lebih mahal, pasti lebih bagus kualitasnya. Dan semoga aja case ini nggak gampang rusak lah ya, karena sebulan doang bukan berarti selamanya gitu kan. Sebulan tuh kayak ya udah gitu kan, produk yang bertahan selama sebulan menurut gue bukan hal yang spesial. Tapi kalau udah bertahun-tahun, setahun atau 2 tahun lah ya, untuk case ini masih aman, gue berani merekomendasikan banget buat kalian buat beli case ini dibanding case-case yang lain. Walaupun gue belum pernah nyobain case-case yang lain gitu kan, tapi ada merek derajat juga lokal punya, dan dia mungkin lo kok bisa coba juga. Itu fiturnya juga cukup banyak, mirip-mirip sama CBR juga, mirip-mirip sama MBRT juga, kurang lebih gitu ya. Mungkin segitu aja pembahasan dari gue mengenai KS kali ini yang udah gue pasang. Jadi ya mungkin nanti gue sih sebenarnya pengen nyobain KS-nya gitu kan, gue videoin gitu kan KS-nya. Maksud gue bikin kayak apa ya, kayak pure sound gitu, pure sound sebagai KS doang gitu, kayak enak banget kayak orang-orang gitu kan. Mungkin gue bakal bikin begitu ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video gue berikutnya. Thank you and goodbye. See you later.